Kak Inang, saat kapan hidup ini enak bagi Inang? Hah? Pada saat sehat. Betul. Betul. Tetapi yang sebetulnya adalah, apa gunanya duit kita banyak tetapi orang tidak senang dengan kita? Itu artinya hidup kita tidak ada apa-apanya. Ale juga risiko kamu amang padita manulang. Waktu kapan amang hidup ini enak bagi amang pendeta? Imulin nabu rupanya. Kotakas dulu sakui. Hidup ini enak bagi saya jikalau hidup saya berarti bagi orang lain. Aku pernah berani mangalui. Jikalau hidup saya ini berarti bagi orang lain, saat itulah hidup ini ternyata enak. Modom pegai marukur maiba. Marukur bebuge mistak-mistak. Hidup ini enak jikalau hidup kita berarti bagi orang lain. Amin. Hidup kita berarti bagi orang lain. Dan apalah bagas nenang si pasahaton di baritan dauli sadarion. Tetapi tegas. Dan apalah bagas alai tegas. Sangat luar biasa, sangat luar biasa. Ternyata memberitakan firman Tuhan itu dadahulan hakni paditai. Bukan hanya tugas pendeta, bukan hanya tugas sintua, bukan hanya tugas Bible Pro, evangelis, guru huria untuk memberitakan firman Tuhan. Bukan. Tetapi setelah kita dibaptis ke dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, saat itulah kita sudah dilantik mencari pemberita Injil. Kita sudah dilantik menjadi pemberita Injil. Naiko pararatto barita nauli tusadok portibio. Karena apa? Karena kekristenan kita manginang itu bukan karena kekristenan yang kebetulan ada di dunia ini. Ini sering dan bahkan lebih sering kalau orang bertanya, kita sekarang tinggal di mana? Kita sekarang amanginang tinggal di mana? Lalu si hamu awat dong. Kita sekarang tinggal di mana? Di dunia. Berarti orang Amang Inang orang-orang dunia bukan? Iya bukan? Orang-orang dunia. Iya. Orang-orang dunia. Om mana salah? Di saat kita membaca Yohanes pasal yang ketiga ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Apa disebut di sana? 2, 3, 4 ya. Ola ditiki natal mahoro abu itahapili. Gasa jolo dihapili jabu tiki manutu jabi. Ai songonondo holong ni rohani nai bata bani portibi on en. Ibidilek breken nyo anakno. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, tanda kutip. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Orang Kristen namanginang tidak ikut orang-orang dunia. Tetapi kita adalah orang-orang surgawi yang dikirim dari surga untuk dunia. Itu makanya kita harus tahu kewarganegaraan kita ternyata ada 2. Kita warga negara Indonesia, tetapi sekaligus kewarganegaraan kita di mana? Di surga. Di surga. Ini harus jelas. Karena HKBP sudah 163 tahun. HKBP sudah 163 tahun. Ini harus benar-benar kita pahami ya Bang Ina. Kita harus pahami. Bukan soal apa jabatan kita dalam memberitakan firman Tuhan ini. Bukan soal apa jabatan kita. Tetapi seberapa besar kesungguhan kita. Seberapa besar kesungguhan kita untuk menjalankan
misi memberitakan firman Tuhan ini. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Apa jadinya Abang Inang jikalau dulu di Tanah Batak para misionaris dari Eropa tidak datang? Apa yang terjadi? Yang terjadi di Tanah Batak, ketika firman Tuhan tidak tiba di Tanah Batak, maka semua orang Batak akan siap jolma, akan sialang jolma. Kalau firman Tuhan, semua orang Batak akan benar-benar menjadi budak-budak. Orang Batak akan berada di tingkat keberadaan yang tidak diakui oleh siapapun. Itu sebabnya kita bersyukur kepada Tuhan karena para misionaris tiba di Tanah Batak membawa firman Tuhan sekaligus membawa ilmu pengetahuan. Karena di mana ada gereja di Tanah Batak, di mana ada HKBP, di Jono ni gereja ada dua sekolah. Saya di Matiti. Dah SD gereja atau Gijang. SD baru SMP, baru SMA terdomai tu dulu Sanggulan. Dah baru musee adong musee ya fakultas. Gereja HKBP, sekolah SD, ada musee SMP. Sangat luar biasa, sangat luar biasa. Kekristenan itu cenderung dengan sumber daripada ilmu pengetahuan. Itu sebabnya kita harus bersyukur, Ramang Inang. Kita harus bersyukur dengan HKBP yang sudah ikut berkiprah di dalam dunia ini, di Amerika, di Seattle, di New York, di California. HKBP sudah ada. Kita bisa ke sana nanti. Adik-adik kami napo sebelum remaja bisa belajar di Amerika Serikat. Nanti kalau duit minta sama mama ya. Gak usah diminta sama Pak Pendeta. Pak Pendeta gak ada duit. Gak ada Pak Pendeta apa? Yang ada apa? Yang ada hati yang meluap-luap. Itu dia. Ya, nanti bisa. Jangan takut. Di sana sudah banyak orang Batak. Di sana sudah banyak orang Indonesia. Sudah banyak di situ, sudah banyak, luar biasa. Nah, firman Tuhan hari ini bukan hanya untuk Timotius. Firman Tuhan hari ini yang disampaikan Rasul Paulus bukan hanya untuk Timotius, anak didiknya, tetapi untuk semua umat Tuhan. Dari anak-anak, remaja, pemuda, bapak, ibu, tu sidon, hatan itu hatan. Firman Tuhan hari ini benar-benar akan mengingatkan kesiapaan kita. Mengingatkan kesiapaan kita. Isedoho, siapakah Anda? Untuk apakah Anda hidup di dunia ini? Untuk apakah Anda hidup di dunia ini? Lasro aku nakin. Mabigiak kay dini nataletare mo siya. In moment like this moment. Hindi terakin. Ngalupaw na kinit din eh. Di saat ini aku mengucap syukur. Nah, aku mengucap syukur padanya. Kukasihi engkau, kukasihi engkau, kukasihi engkau ini. Sangat luar biasa. Kita mengucap syukur pada hari ini. Mengucap syukur karena Tuhan ternyata sudah melantik kita menjadi teman sekerjanya untuk memberitakan firman Tuhan, memberitakan berita tentang kerajaan sorga. Itu sangat luar biasa. Juru dia kenapa sama musia nakimusia teh kedina sidai. Itu benar. Kita harus membawa berita.
Kita harus membawa berita. Itu biasanya lagu ini lagu mars, lagu yang mengingatkan, yang membangkitkan semangat orang Kristen untuk senantiasa memberitakan firman Tuhan. Harus bersaksi di dunia, harus bersaksi di dunia, supaya kuasa kegelapan, supaya kuasa-kuasa iblis hilang. Borak mahamuah kaito, borak mahamuah kanggi, ya. Kita harus membawa berita. Bawalah, bawa. Kemana saja, bawalah berita itu. Rumah karimaja nakinku kan terbang tinggi. Nah itu dia, kamu terbang tinggi agak itu. Kemana terbang tinggi nang? Lebih hebat do penasida. Mereka kan lebih bangkit lagi untuk memberitakan firman Tuhan. Firman-Mu Tuhan pelita bagi kakiku Ninna. Aku akan terbang tinggi untuk memberitakan ini. Seolah-olah ke sana. Ke situ dia arah lagu mereka itu. Luar biasa kayak itu. Nah, saya sahak meh dua nih. Saya sahak meh. Lalu disimpuliah kamat tamanakin. Itulah harapan kita. Melodeng mertua ho. Melodoh mertua kamang. Malapatan ni mertua. Bahasa Indonesia mertua itu apa? Bahasa Indonesianya mertua apa kamang? Apa bahasa Indonesianya mertua? Aduh, ya bang. Mertua itu artinya berbahagia. Tahu tuh, holy nai kamu. Mertua itu artinya berbahagia. Berbahagialah orang yang membawa damai. Ngolindah sama bahasa Batak nih. Mertua masih bahid damai. Bisa boy. Di Matius 5. Aduh, tahir holy nai. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan nggak lupa udah kebutuh jamu menoni dah, jamu menoni. Tapi yang jelas bahwa Manginang, kita ini hidup di dunia ini adalah merupakan perkenanan Tuhan. Di loas Tuhan tado hita mangulu di tonga-tonga di Portibion untuk melayani. Banyak orang tidak ingin melayani, dilayani manyan. Odon waeng yang benar-benar sudah benar-benar ditantang ini. Para pendeta juga dak kolas songon nasi rajau dong bainon waeng. Tidak seperti itu lagi. Para pendeta juga harus melayani. Melayani itu dada holan amang isamahamu hudul. Mulai buat tes nak dan pola amang hami pemabaida amang hudul mahamu serah jauh dong mabutiat tong. Tes kira song nido serah jauh dong botamu do ima mangan boleh dijabu suku kamu inangon dan pola ikut cai dia dah aku baik kamu di meja tak song di benwaingon. Kita semua harus melayani untuk diri sendiri itu terlebih dahulu. Ganup pala Kristen yang sudah melayani dirinya sendiri, dia akan pasti melayani dengan baik untuk orang lain. Itu melayani untuk diri sendiri, melayani dululah. Ini juga yang disampaikan Yesus. Aku datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Di mana itu tertulis sama kita? Di Alkitab. Iblis foto kamu. Dalam Markus 10 ayat 45 ada itu. Markus 10 ayat 45. Karena anak manusia itu datang ke dunia bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya bagi tebusan bagi banyak orang. Itu disebut di sana. Yesus datang bukan untuk dilayani. Nah, karena itu firman Tuhan hari ini benar-benar akan membangkitkan semangat kekristenan kita. Jadi jangan anggap kekristenan itu sudah enak. Kekristenan itu sudah enak jikalau tidak ada masalah.
Justru tuma bodoh hak Kristenoni ada masalah. Biar iman kita bangkit. Dingot tamudo tiki krisis di HKBP kemarin. Krisis HKBP dulu tahun 1990-an telah membawa sukacita besar. Orang-orang yang tidak pernah marminggu sudah hampir 30 tahun ketika krisis HKBP ada. Itu Ribeiro Perjulu bangkit. Karena dia pro ini dan ada pro ini. Kalau saya dulu pro di sini. Pro Ahmad Gorni. Pro Deo in Patria. Banyak pro di sini, ada pro di sini. Banyak. Orang-orang juga yang tidak pernah bergereja. Mereka tidak. Mereka tidak. Au, di Julu dah. Inna, gebero tu gereja. Gebero tu gereja. Nah memang inang seolah-olah kekristenan itu enak jikalau ada tantangan, jikalau ada hambatan, halangan di tengah-tengah kehidupan kita. Karena ada banyak orang Kristen tidak ingin ada masalah. Banyak orang Kristen tidak ingin ada masalah di dalam kehidupannya. Sonang-sonang manyan, sonang majahabu kububui. Pada suatu hari si kodok bersembunyi di bawah dasar-dasar. Lalu dia menggugurkan suaranya, bung, bung, ayaw no HP no jago ni rohana, nah, HP dong dibuka tiba, edang HP ayah don ini mana. Jadi banyak orang yang seperti itu, banyak orang seperti itu. Ketika tidak ada masalah, tidak rajin. Ketika sudah ada masalah, jadi rajin. Memang tabudo, adongi. Tetapi firman Tuhan hari ini yang menginang menyampaikan kepada kita, ketika kita ada di dunia ini, artinya kita sedang bertanding sekarang. Kita sedang bertanding untuk menyisihkan berbagai hal yang mengganggu dunia ini. Kita sedang dipersiapkan oleh Tuhan. Kita menjadi teman sekerja Allah untuk ikut membereskan dunia ini, membereskan permasalahan yang ada di dunia ini. Mungkin saja Manginang kita boleh menyampaikan, tugasnya kapadita do, pasahat barita nauli. Itu bukan ikut dengan tugasnya ruas itu. Bukan tugas ruas ikut memberitakan firman Tuhan. Apapun pekerjaanmu Manginang, apapun profesi, baik petani, baik pedagang, baik pejabat, baik guru, dan sebagainya, justru Tuhan memakai saudara-saudara di tempat pekerjaan yang Tuhan beri untuk ikut memberitakan firman Tuhan, untuk ikut menyebarkan firman Tuhan ini. Iboto hamudo barita nih ise dona mati tahe di Tanah Batak ketika menyebarkan Injil. Orang Amerika, siapa yang mati dibunuh di Tanah Batak? Ada 2 orang. Si pendeta ini mah kan si tahu si Kosmeda, pendeta Munson dan pendeta Henry Liman. 2 orang misionaris dibunuh di Tanah Batak. Katanya justru tubuh mereka dibagi-bagi seperti membagi jambar dalam orang Batak. Omba jabar ni opung sumoksok, omba jabar ni opung meluduk, semua dibagi-bagi. Di saat kita pergi ke Lubu Pining, di situ ada monumen pembunuhan itu. Dari pertama mereka datang dari Eropa, seterusnya
mereka ada bersama-sama dengan orang Batak, lalu terusnya ada berdialog, baru seterusnya ada ancaman, baru seterusnya ada dibunuh, baru seterusnya ada orang tua-tua berkumpul, baru seterusnya tubuhnya dibagi-bagi. Ini menjadi monumen yang sangat luar biasa bagi kita jemaat HKBP, karena begitu pentingnya firman Tuhan itu. Karena firman Tuhan itu sangat luar biasa. Dengan firman Tuhan yang sudah ada di tanah Batak 163 tahun, lihatlah orang-orang Batak sekarang, orang-orang yang sangat luar biasa. Para pembela-pembela hukum di Indonesia ini mayoritas dikuasai oleh orang Batak, dikuasai oleh orang Batak. Inilah hebatnya Manginang, inilah hebatnya. Kita bangga dengan HKBP, kita bangga dengan firman Tuhan, kita bangga dengan jemaat HKBP. Marilah kita membawa pelayanan itu untuk disebut dengan istilah to the next level. Inakan apa sebulung do remaja. Membawa pelayanan itu to the next level. Artinya Manginang bahwa sebenarnya ada 3 tugas yang diberikan oleh Allah kepada kita. Ada 3 tugas besar yang diberikan kepada setiap umat yang percaya. Yang pertama disebut dengan istilah tugas penyelamatan. Tugas penyelamatan. Tugas penyelamatan ini adalah Allah mengutus kita untuk memperkenalkan dan mempresentasikan kerajaan Allah kepada banyak orang. Ini artinya tugas penyelamatan. Yang kedua disebutkan tugas peneguhan. Tugas peneguhan ini disebut dengan gereja yang melayani. Gereja yang melayani. Gereja yang melayani ini dalam arti kita semua punya karunia-karunia. Kita semua punya talenta-talenta. Apa yang ada pada kita, mari kita pakai untuk tugas peneguhan. Meneguhkan setiap manusia yang ada di dunia ini. Yang ketiga disebutkan tugas pemberdayaan. Tugas pemberdayaan. Artinya melayani orang lain. Melayani orang lain supaya mereka tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Sebagaimana dalam kisah Roma pasal 12 itu. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Khotbah minggu hari ini berhubungan dengan tugas penggembalaan yang diterima oleh Timotius di lingkungan jemaat Efesus dan juga di zaman gereja-gereja mula-mula. Timotius orang yang lugu, sebagaimana dalam nat epistel yang sudah kita baca. Allah menyuruh Musa, lalu Musa bilang, Tuhan, kenapa lah mesti aku yang Tuhan utus ke hadapannya si Firaun itu? Saya tidak tahu berbicara, Tuhan. Bagaimana mungkin aku bisa berbicara di hadapan si Firaun itu? Nanti aku diparekeleng-kele aku. Ini si Musa. Lalu Tuhan bilang, Musa, kamu tahu nggak siapa yang membuat mulut? Siapa yang membuat huduk-huduk? Siapa yang membuat hati? Itu disampaikan oleh Allah kepada Musa. Hohom masih Musa. Saya tidak pintar berbicara, Tuhan. Utuslah yang lain, Tuhan. Kadang-kadang itu juga Manginang yang kita sampaikan. Ini saat pemilihan sintua, contohnya. Inang, rohamen yang tu son, do tamang padita, do tamang situat tadi son, laho mololo nyan inang, laho memilih inang do asagebe situa. Molo si laho memilih amang do asagebe situa. Apa jawaban kita? Apa jawaban kita tentang itu? Inang halak nasing majo. Unang majo hami nihan inang amang abang padita unang majo hami. Alana blang bele sono dope.
Ini firman Tuhan menyampaikan. Sohuboto makatain nahita, sohuboto martangiang nahita. Anda pikir dohra ulotai. Itu pekerjaan Tuhan. Neko terus kita berhubungan tuh ibadah supaya kita bisa, supaya kita dapat melakukan hal-hal yang Tuhan inginkan. Kendati Timotius muda, agak pemalu, katanya dia sering mengalami gangguan pencernaan dan fisiknya lemah. Timotius dalam nas hari ini, tetapi karena belas kasihan Allah, tetapi karena belas kasihan Tuhan, Rasul Paulus menumpangkan tangannya atas Timotius sehingga dia dapat mengobarkan semangat penginjilan itu, mengobarkan semangat penginjilan itu dengan berapi-api. Itu makanya Amangenang disampaikan dalam nats ini, beritakan firman, beritakan firman, ditikina une dohot nasa une. Dalam seluruh kondisi situasi kehidupan manusia, unang mamereng-mereng bohi ano molo hudokko ni bedok mau gebe na songonon molo so pasahati gebe songononau. Ini juga adalah menjadi catatan bagi kita. Sampaikan firman Tuhan, baik atau tidak baik waktunya, sampaikan, tegor, nasihati. Di saat kita tidak menasihati orang-orang yang bersalah, tentu kita di situ sudah berdosa. Kita sudah berdosa, kita sudah berdosa. Itu makanya apalagi untuk para parhaladu juga nas ini sangat perlu. Sahat ula tohonan mi. Memang kita semua tidak sama karunia yang diberikan Tuhan, berbeda-beda, tapi itu semua kita pakai sebagaimana untuk memuliakan nama Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Yang terakhir Amangenang, di saat kita bangkit dan berangkat untuk menyatakan, memberitakan firman Tuhan bahwa Tuhan ternyata memberikan kita kekuatan, Tuhan memberikan kita roh yang memampukan kita, Tuhan memberikan kita bukan roh ketakutan, tetapi Tuhan memberikan kita roh keberanian untuk senantiasa berangkat memberitakan firman Tuhan. Unang mahita gabe holan Kristen jarak jauh. Ada jemaat HKBP disebut Kristen jarak jauh, hola terdaftar do warna di statistik ni huriat HKBP. Apa yang terjadi di sini mereka tidak mau tahu. Itu Kristen kelas jauh. Tetapi ada juga orang Kristen jemaat HKBP Kristen ayam kampung. Ya ada tamu Kristen ayam kampung? Mulu Kristen ayam kampung bohama. Martolor sadarion marsugo daung, marminggu sadarion minggu naro daung. Petek kokin nah. Apa suara satu dia, satu RT 4 do RT 5. Manuk nisi dunuangi. Na sumar sekolah do horoi. Ne jol mama kan? Nah. Martolor sadarion minggu naro daung. Lima do Kristen ayam kampung. Alala sadong do dikuari Kristen bakke. Iko jolomate ma sa gabi di boto ay ruas ni huriat tado hapei. Ay do ay lado maksud tua we tatusi. Asi da rumah kubasi ba dua cara di sini. Di sipe tar boto. Asa gabi ruas ni hagabi pei bana. Nah, ini juga menjadi pesan dari firman Tuhan hari ini. Kuasailah dirimu dalam segala hal. Kuasai dirimu dalam segala hal. Sabar menderita, lakukan pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikan tugas pelayanan. Banyak hal yang akan kita hadapi karena kita jemaat HKBP. Tang bumar mengo-mengo gereja,
hari ini dan saat ini gereja HKBP Kutajaya sedang dibangun habis-habisan dengan dana sekitar sekian baik. Pola bawa kutu hamune. Ya, hadua perohaman mengalami dana. Artinya memang ya mereka bilang harus selesai bulan ini, Pak. Kalau tidak selesai bulan Desember kita tutup, kita cabut. Ini menuai kondisi di HKBP Resort Kutajaya. Sudah pembangunan, sudah mulai bulan 5 dan jangan-jangan jikalau Tuhan berkehendak itu akan selesai di bulan Desember. Natal sudah di gereja yang baru. Romah Madon, nebagakan. Tersono mabagak naraan nih. Ada yang lapu-lapu namun sektor itu kijang putih memang itu serupa. Ade, agak mirip kan? Agak mirip. Kiranya Tuhan memberkati setiap usaha HKBP untuk memperluas kerajaan sorga. Berangkatlah kita Manginang. Berangkatlah untuk memberitakan kabar sukacita. Berangkatlah dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Matius pasal 28 ayat 20. Siapa yang tahu? Saya beri hadiah. Jangan dong. Mau lihatin, Pak. Ayat yang terakhir di situ. Saya nadong anakku duhamu ganupari rasi rasaro ajalni aku akan menyertai kamu. Mari kita baca untuk menutup firman Tuhan hari ini. Matius 28 ayat yang ke-20. Mari kita baca bersama-sama untuk mengakhiri Matius 28 ayat yang ke-20. Ini menjadi amanat agung dari Tuhan Yesus yang mengingatkan kita untuk semua berangkat memberitakan firman Tuhan. Kita baca ayat 20. Matius 28 ya. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin, kita berdoa.